Bukan rudal, bukan tentara, tapi imigran. Bayangkan sebuah sore di Paris atau London, atau Berlin terdengar suara azan dari speaker portabel. Di atas trotoar, di depan deretan kafe legendaris yang biasa jadi tempat nongkrong seniman dan filsuf Eropa, ratusan pria bersujud seirama. Jalanan ditutup, arus lalu lintas terhenti. Warga lokal menatap dari balik jendela apartemen mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara toleransi yang dipaksakan, kebingungan, dan rasa asing yang perlahan berubah jadi ketakutan. Itu bukan sekadar ritual ibadah. Itu adalah pernyataan penandaan wilayah, territorial marking. Pergesekan tidak berhenti di situ. Di sekolah-sekolah, menu makanan di kantin mulai digugat karena dianggap tidak halal. Di kolam renang umum, jam operasional harus dipisah antara pria dan wanita karena tuntutan norma baru. Di hari-hari besar keagamaan imigran, perayaan tumpah ruah ke jalanan, sementara gereja-gereja tua di seberangnya semakin sepi, pintunya berkarat dan perlahan beralih fungsi menjadi museum, galeri seni, atau bahkan masjid. Wajah Eropa yang dulu homonim, kini sedang robek dan dijahit ulang dengan benang yang sama, sekali berbeda warna dan teksturnya. Dan robekan itu dimulai dari hal-hal kecil di trotoar. Sekarang, mari kita bicara angka. Dingin dan tak terbantahkan. Eropa sedang melakukan bunuh diri demografi. Ini bukan teori konspirasi, ini statistik dasar. Untuk mempertahankan sebuah populasi tetap stabil, tanpa pertumbuhan, sebuah negara butuh tingkat kesuburan total, TFR, minimal $2,1 anak per wanita. Itu angka ajaibnya. Berapa angka di Eropa? Italia, $124. Spanyol, $119. Jerman, $146. Polandia, $126. Hampir tidak ada satupun negara Eropa asli yang mencapai angka $2,1. Anak muda Eropa berpendidikan, ateis atau sekuler, dan perfeksionis. Mereka menolak punya anak karena alasan karier, biaya hidup, atau gaya hidup bebas anak, child-free. Akibatnya, populasi lokal menua dengan cepat, pabrik kekurangan buruh, rumah sakit kekurangan perawat, dan sistem pensiun terancam kolaps. Karena jumlah pembayar pajak, anak muda, jauh lebih sedikit dibanding penerima manfaat, lansia. Disinilah letak perangkap logika kapitalisme mereka. Karena panik ekonominya bakal mati, negara-negara Eropa membuka keran imigrasi lebar-lebar. Mereka mengimpor manusia dari Afrika dan Timur Tengah untuk mengisi kekosongan tenaga kerja. Tapi ada satu hal yang mereka lupa masukkan dalam hitungan. Imigran bukan robot. Mereka membawa budaya, agama, dan yang paling krusial, mereka membawa pola reproduksi yang berbeda. Rata-rata TFR imigran generasi pertama di Eropa seringkali di atas angka $30. Sementara populasi asli sedang menyusut ke angka 0, populasi pendatang sedang berkembang biak dengan kecepatan penuh. Ini adalah pertempuran matematika murni. Kelompok yang punya lebih banyak anak akan menjadi pewaris satana tersebut dalam 3-4 generasi ke depan. Dan inilah hantaman paling kerasnya bro, the mind-blowing conclusion. Jangan bayangkan perubahan ini akan terjadi lewat perang atau invasi. Militer ala abad pertengahan itu kuno. Perubahan akan terjadi secara legal, demokratis, dan sangat beradab. Mari kita proyeksikan 50 tahun ke depan. Anak-anak imigran hari ini adalah pemilih, voters di masa depan. Cucu-cucu mereka akan menjadi mayoritas di parlemen, di kursi wali kota, dan di posisi kementerian. Ketika populasi pendatang sudah menjadi mayoritas absolut secara demografi, mereka secara alami dan sangat berhak secara konstitusional akan menuntut agar hukum negara mencerminkan nilai-nilai mereka. Mereka akan mengubah undang-undang, mengubah kurikulum sekolah, dan mendefinisikan ulang apa itu budaya nasional lewat pemungutan suara yang sah, konstitusi sekuler Eropa, yang diagung-agungkan saat ini akan disrupsi oleh legitimasi mayoritas baru, hukum yang berbasis pada aturan agama, syariah. Tidak perlu dipaksakan dengan pedang, ia akan masuk lewat kotak suara. Kebenaran yang menonjok adalah, Eropa hari ini sedang perlahan membiayai mengundang, dan membesarkan populasi yang di masa depan akan secara sah melenyapkan identitas asli mereka sendiri. Jika negara-negara Eropa tidak segera bangun dari tidurnya, wah ini bahaya. Mereka harus melakukan antisipasi drastis, bukan cuma menyetop imigrasi, tapi memaksa warganya sendiri untuk kembali punya anak. Kalau sampai terlambat, Eropa yang kita kenal hari ini akan berakhir bukan sebagai sebuah imperium yang runtuh, melainkan sebagai sebuah pemakaman massal. Di atasnya berdiri sebuah peradaban baru yang sama sekali asing.